Welcome, selamat datang di channel Mengakselerasi Indonesia. Bersama saya Agung Windriatmoko, Professional Coach, Licensed Trainer of Neuro-Linguistic Programming. Kalau Anda menemukan channel ini karena tertarik untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan coaching, training, dan pengembangan diri, so pencet tombol subscribe-nya, dan ingat untuk pencet tombol lonceng agar selalu dapat update dari channel ini. Dan satu hal lagi perlu diingat juga, pencet tombol like dan share agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Di video kali ini saya akan membahas tentang mental block atau hambatan mental yang menjadi penghambat kesuksesan. Nah, kalau berbicara tentang kesuksesan, saya yakin teman-teman sudah paham bahwa untuk menjadi orang yang sukses, kita perlu punya skill, perlu punya knowledge, perlu kerja keras, perlu disiplin. Tapi mungkin teman-teman juga pernah melihat atau mengalami langsung. Ada orang-orang yang sudah punya semuanya, skillnya punya, knowledge-nya punya, dia juga nurut, dia juga kerja keras, tapi ternyata secara karir terhambat. Dia tidak sesukses yang kita bayangkan, atau tidak sesukses seperti yang diharapkan. Dan mungkin orang itu adalah kita yang mengalaminya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa hal itu terjadi? Kalau kita berbicara jawaban gampangnya, ya jawaban gampangnya bisa bilang, ya itu takdir, udah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jawaban gampangnya. Tapi sebelum kita jam ke kesimpulan itu, saya pengen ajak teman-teman untuk memahami sesuatu yang namanya mental block terlebih dulu. Karena dalam profesi saya sebagai seorang professional coach, saya sering ketemu sebuah kondisi di mana ada orang-orang yang memang punya potensi, tapi ternyata dia masih terhambat. Dan ternyata yang menghambat bukan hal yang sifatnya teknis, seperti skill atau knowledge itu tadi, tapi ternyata hambatan mental. Contoh, misalnya banyak saya yang menangani klien para sales yang harus diimprove kemampuan menjualnya. Selama sesi coaching, saya melihat secara teknis mereka nggak punya masalah. Karena kemampuan menjualnya juga bagus, kemampuan komunikasinya bagus. Tapi tetap nggak achieve target dan sering ditolak oleh klien. Dalam sesi coaching baru ketahuan bahwa penghambat terbesar dari orang-orang sales ini adalah hambatan mental mereka atau mental blocknya. Saya juga pernah punya coach, seorang leader yang sebetulnya potensinya juga bagus. Karena potensinya bagus, atasannya sebetulnya punya pandangan untuk mempromosikan dia. Tapi atasannya ragu karena setiap menghadapi situasi yang sulit dan perlu pengambilan keputusan secara cepat, orang satu ini, leader yang satu ini, selalu mengalami kesulitan dan dia dipandang terlalu lama dalam mengambil keputusan. Nah, ketika dilakukan coaching, selama sesi coaching saya melihat, oh ternyata dia punya kemampuan yang bagus dalam hal analisa. Bahkan dia bisa melihat dari berbagai sisi ketika melakukan analisa dalam pengambilan keputusan. Tapi yang menghambat dia untuk lebih cepat mengambil keputusan adalah karena hambatan mental atau mental block. Dia sering merasa ada di posisi serba salah ketika harus mengambil keputusan. Nah, ini ternyata yang menghambat seseorang untuk menjadi lebih sukses. Lalu apa sebetulnya mental block itu? Nah, ini yang pengen saya share dengan teman-teman. Sebetulnya apa sih mental block itu? Mental block adalah kondisi psikologis yang menghambat kita untuk melakukan sesuatu yang lebih atau menjadi lebih pede misalnya, menjadi lebih berani dan lebih cepat dalam mengambil keputusan, menjadi lebih produktif, menjadi lebih kreatif, menjadi lebih disiplin. Nah, kondisi psikologis tertentu menghambat kita untuk menjadi seperti itu. Dan akhirnya itu juga menghambat kesuksesan. Padahal orang yang mengalami mental block bisa jadi adalah orang yang sebetulnya punya skill, punya knowledge, dan dia punya potensi yang cukup bagus. Tapi ternyata ketika mental block terjadi dalam diri kita,
maka semua potensi dan kemampuan itu seolah-olah menjadi lumpuh, jadi nggak berguna. Nah, karena itu saya ibaratkan orang yang mengalami mental block itu sama seperti balon udara berikut ini. Nah, balon udara ini, kalau kita tahu, kalau balon udara itu balonnya udah mengembang karena gasnya udah cukup, sehingga balonnya mengembang, akhirnya daya dorong ke atasnya juga ada, maka balon itu bisa terbang tinggi. Tapi ada satu balon yang nggak bisa terbang tinggi, balon yang ini. Kenapa? Balon udara itu tidak bisa terbang tinggi. Dan ternyata problemnya adalah balonnya masih diikat. Jadi masih diikat dengan tali. Saya ibaratkan mental block itu seperti tali yang mengikat balon udara ini. Ini yang namanya mental block. Saya udah mengembang loh. Gasnya udah gede, balonnya udah gede dan siap terbang. Udah cukup itu gasnya untuk memberikan daya dorong, tapi ternyata nggak bisa terbang juga. Terhambat oleh mental block. Sama saya misalnya teman-teman sudah punya skillnya, punya knowledge-nya, punya kemampuannya, tapi kok kesuksesan masih terhambat ya. Saya pernah mengalami situasi seperti itu. Saya merasa udah senior, punya pengalaman, punya pengetahuan, lebih pintar dari teman-teman yang lain, tapi ternyata kok yang karirnya lebih maju justru yang lebih junior dari saya. Waktu itu saya belum sadar kalau yang menjadi penghambat adalah ternyata mental block saya itu. Nah, dan kalau balon udara ini terikat, meskipun kelihatannya dia udah hebat ya, kelihatannya udah gede. Kalau kita lihat balon udara dari jauh itu kan kalau udah mengembang kelihatan keren gitu ya. Tapi dia tetap ada di tanah, dia nggak naik-naik juga. Nah, orang yang mengalami mental block juga sama. Orang lain akan lihat, oh ini loh orangnya keren, orangnya oke, kemampuannya bagus. Tapi ternyata secara karir dia terhambat. Secara usahanya nggak maju-maju amat juga. Apa yang menyebabkan? Ya mental blocknya itu. Nah sekarang, kenapa kita sampai mengalami mental block? Dari mana sih terbentuknya mental block itu? Salah satu hal yang menyebabkan terbentuknya mental block adalah adanya pemikiran-pemikiran negatif tentang diri kita dan juga tentang masa depan yang akhirnya kita yakini, dan itu menjadi limiting belief, menjadi keyakinan yang menghambat kemampuan. Sebetulnya ada banyak hal limiting belief, tapi melalui video ini saya pengen share 5 limiting belief yang umum terjadi dan banyak menghambat para coach saya. Nah, beberapa limiting belief itu diantaranya adalah pertama, hopeless. Gak punya harapan. Kenapa seseorang sampai gak punya harapan? Karena dia terlalu fokus memikirkan hal negatif di masa depan. Memikirkan risiko, kendala, hambatan, tantangan. Karena itu akibatnya apa? Dia takut melangkah. Misal nih, pengen memulai usaha, tapi nggak berani karena takut gagal. Hopelessnya berlebihan, karena itu muncul fear yang membuat dia terhambat untuk melangkah ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, helpless, merasa tidak berdaya atau nggak punya sumber daya. Nah, orang yang mengalami helpless biasanya sering ngomongnya begini nih, ya wajar lah dia jualannya bagus karena keluarganya channelnya banyak. Sementara saya, wajarlah dia sukses karena dia berasal dari keluarga yang kaya. Sementara saya, nah itu orang yang helpless, merasa nggak punya sumber daya. Padahal mungkin bisa jadi secara potensi orang itu kreatif, tapi kreativitasnya jadi mati gara-gara dia lebih fokus pada orang-orang yang dia anggap lebih beruntung dari dirinya. Nah ini orang yang helpless biasanya merasa dirinya tidak beruntung.
Padahal itu bersumber dari pemikiran negatif dia saja tuh. Nah yang berikutnya apa? Worthless. Apa itu worthless? Merasa minder, rendah diri, mendiskon diri, merasa diri tidak layak. Yang berikutnya, blaming. Cenderung menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi. Saya pernah ada di situasi seperti itu. Ketika karir saya terhambat, saya banyak menyalahkan atasan. Ini gara-gara atasan yang gak adil nih. Atau saya juga menyalahkan situasi kantor. Ini gara-gara office politik nih. Nah ketika ada hal-hal seperti itu, ada kegagalan atau kita merasa terhambat, gak berhasil, tapi akhirnya kita lempar kesalahan pada keadaan, situasi, atau orang lain, maka kita mengalami mental block juga. Dan yang terakhir adalah comfort zone. Ini yang banyak dialami oleh orang Indonesia. Jatuh ke zona nyaman. Ngerasa segini aja cukup lah. Padahal kalau ditanya mau nggak dapat lebih? Mau sih. Nah sebetulnya mau kan. Tapi rata-rata kita nggak mau usaha lebih, nggak mau lebih capek, nggak mau usaha lebih keras. Akhirnya bilang ya segini aja cukup lah, ngapain ngoyo. Ini comfort zone. Dan kalau kita berada di comfort zone atau zona nyaman, ya tentu saja kita nggak akan berkembang. Karena perkembangan dan kesuksesan itu ada di luar zona comfort zone. Nah, berarti apa yang perlu dilakukan? Kalau misalnya teman-teman pengen lebih sukses lagi dari sekarang, mulai aware tentang mental block apa yang ada di dalam diri kita. Jangan-jangan salah satu di antara 5 mental block ini benar-benar kuat ada di dalam diri kita. Karena itu kesuksesan kita masih terhambat. Jangan buru-buru menyalahkan takdir. Jangan buru-buru menyalahkan takdir. Karena sebetulnya kalau kita ngomong takdir ya, takdir itu kan Tuhan yang menentukan. Sementara Tuhan itu mengabulkan 2 hal. Tuhan pasti mengabulkan doa. Kalau kita berdoa, berusaha, saya yakin nasib kita berubah. Karena Tuhan juga tidak akan merubah nasib suatu kaum tanpa mereka berusaha kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah nasib sebuah kaum sebelum mereka berusaha merubah nasibnya sendiri. Jadi nasib kita tergantung dari usaha kita juga dan doa. Dan satu lagi yang juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Prasangka. Dan pemikiran-pemikiran seperti ini adalah salah satu bentuk prasangka kita terhadap Tuhan. Kalau akhirnya kita menjadi gagal gara-gara prasangka itu, berarti yang membentuk itu adalah diri kita sendiri. Yang bertanggung jawab atas kegagalan itu juga diri kita sendiri. Kita nggak bisa buru-buru menyalahkan takdir sebelum kita merubah ini. Sebelum kita merubah pemikiran-pemikiran negatif yang akhirnya kita yakini menjadi limiting belief dan juga menjadi mental block dalam diri kita. Nah berarti kita harus aware terhadap hal ini. Setelah itu ubah. Karena ternyata memang ada orang-orang tertentu yang berhasil mengubah ini. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena gini, dasarnya adalah penelitian dari sebuah lembaga di Amerika yang namanya National Foundation. Nah, dari penelitian National Foundation ini, saya dapat data yang cukup menakjubkan, yaitu tentang pemikiran manusia. Ternyata dalam satu hari manusia itu menghasilkan pemikiran sebanyak 12.000 sampai 50.000 pemikiran. Dan menariknya lagi adalah 80%-nya dari pemikiran itu adalah negatif. Dan ternyata memang alamiahnya diri kita itu punya pikiran negatif sebanyak 80% dari total pemikiran kita. Itu berlaku umum. Baik orang yang sukses maupun orang yang belum sukses. Lalu apa yang membedakannya? Yang membedakan adalah orang yang sukses, berhasil mencapai kesuksesan itu, ketika mereka punya pikiran negatif, mereka berhasil menghentikan pikiran itu dan mengendalikannya. Sebaliknya, orang yang belum sukses, meskipun mereka punya potensi, ketika mereka punya pikiran negatif, justru pikiran negatif itu yang menghentikan mereka
dari melakukan sesuatu yang lebih. Nah, artinya bedanya cuma satu hal. Kita bisa mengendalikan pikiran negatif itu dan membuat pikiran negatif itu tidak menghentikan langkah kita untuk menjadi lebih. Jadi saya yakin kalau kita aware dengan 5 jenis mental block ini tadi, kita tinggal belajar lagi caranya bagaimana sih, tipsnya, tekniknya untuk menghentikan pikiran-pikiran negatif itu. Nah, untuk yang itu saya akan coba bahas di video yang lain lagi. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Saya pengen mengajak teman-teman aware terhadap 5 jenis mental block ini yang terbentuk dari 5 limiting belief ini. Dan setelah itu kita mencoba untuk mengendalikan pikiran-pikiran negatif ini agar tidak menjadi mental block dan akhirnya mempengaruhi kesuksesan kita di masa depan. Oke. Untuk hari ini cukup. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.